Pemirsa, atas nama efektivitas dan efisiensi, Menteri BUMN Erick Thohir merombak struktur kementeriannya. Sejumlah tokoh pun diamanatkan Erick Thohir untuk memimpin perusahaan plat merah tersebut. Dan informasi ini akan menjadi penutup jumpa kita dalam Metro This Week edisi kali ini. Saya Vera Bahaswan, wakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Teka-teki masuknya politisi PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama atau BTP sebagai pejabat BUMN terjawab sudah. Jumat pekan ini, Menteri BUMN mengumumkan penunjukan BTP sebagai komisaris utama PT Pertamina. Alasannya, BTP dinilai mampu berkontribusi mengurangi impor migas melalui pembangunan kilang. Pak Basuki di Pertamina, apalagi didampingin Pak Wamen juga, saya rasa bagian terpenting bagaimana target-target Pertamina, bagaimana mengurangi import migas harus tercapai. Ya, bukan berarti anti import, tapi mengurangi. Nah, proses-proses daripada pembangunan refinery ini sangat amat berat. Jadi saya perlu teamwork yang besar, tidak bisa hanya dirut saja. Harus bagi tugas semua. Tak hanya Pertamina, sejumlah perusahaan plat merah lainnya pun mendapat sentuhan khusus. Erick juga memandatkan mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama Bank Tabungan Negara. Belakangan, sejumlah isu negatif menerpa BTN. Yang terakhir, berita dugaan pembobolan dana nasabah sebesar 240 miliar rupiah yang telah diputus pengadilan. Sebelumnya, nama BTN juga tercatut kasus dugaan korupsi pemberian kredit dan inovasi oleh BTN Cabang Semarang. Sebelumnya, Erick menyatakan mengelola aset BUMN senilai 8.200 triliun rupiah butuh sosok-sosok berintegritas. 142 BUMN pasti perlulah figur-figur yang bagus untuk membantu di masing-masing unit BUMN. Ya, tidak mungkin Menteri Wamen mengawasi setiap hari kegiatan masing-masing BUMN. Makanya kita perlu banyak figur yang bagus. Tercatat, sedikitnya 9 petinggi BUMN terjerat kasus korupsi seperti Direktur Teknologi PT Krakatau Steel Wisnu Kunchoro yang terciduk OTT KPK pada Maret 2019. Diduga suap terkait pengadaan barang dan jasa di Krakatau Steel. KPK mengamankan 6 orang di Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, yaitu pertama WNU, yang bersangkutan adalah Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Persero. Menurut catatan saya pribadi, ini yang bersangkutan terpilih pada RUPS luar biasa bulan 9 tahun 2016 yang lalu. Kemudian yang kedua ada HTO, General Manager Blast Furnace PT Krakatau Steel. Yang ketiga HES, General Manager Central Maintenance dan Facilities PT Krakatau Steel. Berikutnya adalah AMU swasta, KSU swasta, dan seorang supir HTO. Metro TV, knowledge to elevate.